Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di mata kuliah teori keuangan. Ini adalah murni teori ya. Jadi buat kalian yang nantinya ngambil konsentrasinya manajemen keuangan, maka teori keuangan ini yang nanti akan menjadi grand teori atau teori-teori yang mendasari skripsi kalian. Oke, perkenalkan Bapak Yudhito Permadi. Ini wajah Bapak. Bapak ngajar di program studi S1 Manajemen. Nah, kalau misalkan tentang keuangan, maka ini adalah secara garis besar apa-apa yang nantinya akan kita bahas secara menyeluruh di teori keuangan ini. Materi-materinya adalah sebagai berikut ya. Sebelum kita beranjak ke materi-materi yang akan dibahas, kita lihat perkembangan teori keuangan dari masa ke masa ya. Yang jelas perkembangan teori keuangan sejak dikenal tahun 1900-an sampai abad ini tidak begitu pesat ya perkembangannya. Di mana perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Nah, adapun perkembangan teori keuangan tersebut adalah yang pertama adalah teori pasar modal efisien atau efficient capital market theory ya. Di mana nih asumsi penting dalam teori keuangan ini adalah bahwa asumsi pasar modal yang efisien, di mana efisien di sini bukannya efisien di dalam arti administrasi keuangannya ya, melainkan efisien secara informal, artinya bahwa harga-harga sekuritas yang ada di pasar modal itu mencerminkan informasi relevan yang memengaruhi harga sekuritas tersebut. Adapun karakteristik pasar modal yang efisien ini adalah yang pertama, tidak ada biaya transaksi pembelian maupun penjualan, kemudian tidak ada pajak, pasar bersifat persaingan sempurna, artinya banyak pembeli dan penjualnya, pembeli dan penjual bertindak sebagai penentu harga, kemudian informasi yang berhubungan dengan pasar modal ini tersedia untuk semua pelaku pasar dan mereka memiliki harapan yang sama. Kemudian tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress atau kebangkrutan. Kemudian juga bahwa efisiensi pasar modal ini dibagi menjadi 3 bentuk. Ya. Ada efisiensi bentuk lemah atau weak form efisiensi. Ini menunjukkan bahwa harga saham di masa datang tidak dapat diprediksi hanya menggunakan data harga saham yang lalu. Kemudian yang kedua adalah efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong form efficiency. Ini menunjukkan bahwa harga saham yang terjadi merefleksikan atas informasi yang dipublikasikan. Dan yang ketiga adalah efisiensi bentuk kuat, strong form efficiency. Ini menunjukkan bahwa harga saham yang terjadi merefleksikan informasi yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Teori yang kedua adalah teori struktur modal ini. Nah, kalau bicara tentang struktur modal ini, kalau di perusahaan ini adalah masalah perimbangan atau perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, jadi struktur modal ini merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller atau biasa disebut teori MM pada tahun 58, di mana mereka mempublikasikan teori ini dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang, yang menyatakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan datang itu tidak dipengaruhi oleh besarnya struktur modal. Yang ketiga adalah teori dividen. Ya. MM juga menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham yang beranggapan bahwa semua investor bersikap rasional dalam arti bahwa selalu ingin meningkatkan kemakmurannya dan mengasumsikan bahwa capital budgeting policy juga tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Jadi kesimpulan Modigliani ini bahwa kebijakan dividen seperti hanya struktur modal adalah tidak relevan. Ya. Nah, dengan asumsi dasar pasar modal yang sempurna, maka nilai perusahaan hanya ditentukan oleh capital budgeting decision, karena keputusan ini akan menentukan
aliran kas perusahaan di masa yang akan datang, dan tingkat risiko aliran kas tersebut. Keputusan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau tidak, ini bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Yang berikutnya adalah teori opsi, di mana opsi ini adalah suatu hak dan bukan kewajiban, hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, opsi ini dapat dieksekusi atau tidak sangat tergantung atas pemegang opsi tersebut. Karakteristik utama suatu opsi adalah bahwa tidak mungkin memiliki nilai negatif, karena jika nilai opsi negatif maka pemegang opsi tidak perlu mengeksekusi opsinya. Yang keempat adalah teori diskonto kas, aliran kas ya. Cash flow discounted theory, di mana teori ini didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Aliran kas yang akan diterima pada masa depan itu dinilai sekarang menggunakan faktor diskonto atau diskon faktor ya. Jadi dihitung nilai sekarangnya dulu. Nah, pendiskontoan kas ini dimaksudkan untuk menilai aliran kas di masa depan dengan nilai sekarangnya, yang menjadi nilai sekarangnya atau present value-nya. Jadi kalau misalnya kita mau terima uang 5 tahun yang akan datang, kita dengan tingkat bunga tertentu, kita hitung saat ini berapa nilainya. Ya. Nah, proses pendiskontoan aliran kas ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah estimasi atau perkiraan aliran kas di masa yang akan datang seperti apa. Kemudian penilaian risiko aliran kas di masa yang akan datang. Kemudian menganalisis penilaian risiko dihubungkan dengan aliran kas, dan penentuan nilai sekarang dari aliran kas atau present value of cash flow-nya. Yang keenam, sekarang teori agen atau agent teori, atau biasa juga disebut teori agensi teori ya, teori keagenan. Nah, tujuan perusahaan udah jelas ya, memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham, yang diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Tapi dalam kenyataannya tidak jarang manajer perusahaan ini memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham, maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham. Namun dalam praktik sering terjadi konflik antara kedua pihak tersebut yang dinamakan agency problem. Dalam perusahaan besar, agency problem ini sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan ini oleh manajer relatif kecil. Tidak jarang tindakan manajer bukannya memakmurkan pemegang saham, melainkan memperbesar skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Nah, konflik lain yang potensial terjadi dalam perusahaan besar adalah antara pemegang saham dan kreditur yang memiliki hak atas sebagian laba dan sebagian aset perusahaan, terutama dalam kasus kebangkrutan. Sementara itu, pemegang saham memegang pengendalian perusahaan yang sangat menentukan profitabilitas dan risiko perusahaan. Yang ketujuh adalah teori portofolio atau teori ya. Ini tokoh yang terkenal dengan teori portofolio yaitu Harry Markowitz, yang mana teori ini menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara mengombinasikan investasi ke dalam satu portofolio. Investor ini dapat mengurangi risiko atas investasinya dengan cara menanamkan dananya pada berbagai saham di berbagai pasar saham atau berbagai saham di suatu pasar saham di bursa. Hal ini karena risiko aset secara individu akan lebih besar dibandingkan risiko portfolio ya. Namun teori ini belum menyebutkan secara jelas hubungan antara hasil atau return dengan risiko investasi. Oleh karena itu, teori ini disempurnakan oleh William Sharpe dengan mengembangkan teori keseimbangan yang menghubungkan antara risiko dan hasil yang dikenal dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa return suatu saham ini merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas risiko atau risk free return,
tingkat keuntungan yang disyaratkan atas portofolio dasar atau market return, dan koefisiensi beta. Nanti cara-cara menghitung portofolio CPM ini secara lengkap akan diajarkan di mata kuliah tersendiri atau materi tersendiri. Yang kedelapan adalah teori informasi asimetrik atau asymmetric information theory, di mana manajer perusahaan lebih mengetahui tentang informasi tentang kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor atau analis. Nah, kondisi ini disebut asymmetric information, yaitu antara manajer dan pemilik ini mempunyai informasi yang berbeda tentang perusahaan. Itulah kira-kira ya teori-teori yang mendasari perkembangan teori keuangan yang nantinya akan dibahas secara tersendiri ya, masing-masing semuanya itu akan dibahas materinya secara lengkap per sesi nanti di dalam kita masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Itulah mungkin kira-kira yang sepintas tentang perkembangan teori keuangan ya. Nanti selanjutnya juga nanti akan ditambahkan juga ada tentang teori perilaku keuangan atau financial habit ya, yang akan juga nanti biasanya kalian tertarik untuk melakukan penelitian untuk materi-materi yang kami Bapak sampaikan ini. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa mengembangkan ilmu khususnya manajemen keuangan dengan secara lebih baik lagi. Jadi sekali lagi ini adalah materi untuk kalian yang konsentrasinya nanti atau peminatannya di manajemen keuangan. Baik, terima kasih. Itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.